energi tak terbatas, atau perjalanan yang menembus ruang dan waktu. For example, artificial intelligence can read every article that's ever been written about cancer, come up with really novel ideas. Dari yang kita ketahui, dari jutaan atau miliaran makhluk hidup yang pernah ada di bumi, agaknya cuma kita, para homonim, yang mengembangkan kemampuan kecerdasan. Kemampuan yang mengantarkan kita dari sekedar makhluk hidup yang cuma tinggal di Afrika Timur, menjadi makhluk hidup yang paling berkuasa di muka bumi. Tapi agaknya kita bakal punya saingan baru. Sebuah alat yang kita ciptakan sendiri, tapi memiliki kemampuan yang jauh melebihi kita. Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. So what makes this weak being be able to dominate the world? The answer may be intelligence. We humans are the smartest beings on the planet, or at least we think we are. Kecerdasan adalah kemampuan untuk bernalar, belajar, dan memperoleh pengetahuan untuk kita gunakan untuk memecahkan masalah. Kecerdasan adalah salah satu kemampuan dari makhluk hidup yang begitu dahsyat. Bayangin aja, dengan kecerdasan, kita bisa membelah inti atom untuk kita ambil energinya. Dengan kecerdasan, kita bisa menerbangkan bongkahan besi untuk menjadi alat transportasi bagi kita. Dengan kecerdasan pula, kita bisa membuat peradaban yang tidak pernah bisa dicapai oleh spesies lain di muka bumi. Dan kita adalah satu-satunya spesies di muka bumi yang paling banyak mengeksploitasi kecerdasan. Intelligence is the ability to learn, reason, acquire knowledge and skills, and use them to solve problems. Intelligence is power, and we're the species that exploited it the most. Jadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah software atau sistem mesin yang dibuat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan cara cerdas, mirip atau meniru manusia. Sehingga program atau software ini itu bisa merasakan, bernalar, bertindak, atau bahkan belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Software kecerdasan buatan ini umumnya dibangun dengan algoritma yang kompleks dengan persamaan matematika di dalamnya. Well, these machines are artificially incorporated with human-like intelligence to perform tasks as we do. This intelligence is built using complex algorithms and mathematical functions. Kecerdasan buatan ini atau AI sebenarnya sudah dikembangkan dari zaman dulu. Hal ini dimulai ketika Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, pada tahun 1950 mempublikasikan sebuah paper yang isinya adalah sebuah tes apakah mesin itu bisa didesain untuk berpikir cerdas atau tidak. Hingga pada tahun 1964 sudah diciptakan Eliza, sebuah chatbot yang bisa merespon pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diajukan. Hingga terus berkembang pada 1989, sebuah AI itu bisa membaca tulisan tangan dari manusia. Hingga tonggak pencapaian yang cukup penting bagi AI terjadi pada tahun 1997, di mana AI mengagetkan dunia. Karena AI untuk pertama kali bisa mengalahkan manusia. Yakni pada tahun tersebut, AI bisa mengalahkan juara dunia catur yang bernama Garry Kasparov. Hal ini membuktikan bahwa kita bisa membuat alat yang bisa melampaui kemampuan kecerdasan kita. I was dumbfounded and elated at the same time. I was dumbfounded because I never see him behave that way. He never imagined the world champion and actually somebody I have great respect to be just raising his hand up in surrender. Cuma pada titik ini, AI yang kita ciptakan itu masih memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Karena pada titik ini, AI yang ada itu hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan secara spesifik banget. Hingga pada akhirnya, kita bisa membuat algoritma AI yang memungkinkan dia untuk belajar mandiri. Disclaimer, ini bukan video teknis yang mendalam. Jadi, akan banyak hal yang akan kami sederhanakan di video ini. Jadi, hal-hal yang kita bahas sebelumnya itu masuk ke topik artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang secara umum. Nah, di dalam topik AI ini ada subset topik yang lebih mendalam, yakni topik yang kita sebut dengan machine learning dan deep learning. Nah, pada topik AI ini kita membuat algoritma atau sistem yang memungkinkan AI itu untuk belajar secara mandiri. Perbedaan mendasar dari machine learning dan deep learning adalah algoritma machine learning itu menggunakan metode statistik atau matematik ketika mereka belajar. Sedangkan deep learning itu menggunakan metode algoritma kompleks artificial neural network ketika mereka belajar. Nah, artificial neural network ini adalah sebuah algoritma yang meniru cara kerja sel neural network pada otak manusia. Nah, AI yang sekarang meledak banget kayak ChatGPT, Midjourney, DALL-E, dan lain-lain, hal ini semua itu menggunakan konsep artificial neural network ini, tentu dengan variasinya masing-masing.
As the name suggests, neural networks are inspired by the brain. But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. Menurut PwC, salah satu perusahaan akuntansi terkemuka di dunia, bahwa bidang AI ini akan berkontribusi sebesar $15 triliun atau 230.000 triliun rupiah untuk ekonomi global pada tahun 2030. Hal ini menjadikan AI sebagai bidang yang sangat tinggi potensinya di masa depan. Hingga saat ini, terobosan-terobosan pada dunia AI itu terus bermunculan, yang tentunya mempengaruhi bidang-bidang lainnya, seperti pada bidang kesehatan, seni, game, pertanian, dan banyak bidang lainnya. Pada bidang kesehatan contohnya, itu ada sebuah AI yang bisa memprediksi sebuah kanker payudara jauh sebelum kanker payudara itu berkembang. Dan banyak AI sekarang yang bisa mendiagnosa sebuah penyakit jauh lebih cepat dan akurat dari para dokter. Pada bidang otomotif, sekarang banyak perusahaan yang mengembangkan sebuah AI sehingga memungkinkan untuk sebuah mobil itu berjalan sendiri. Contohnya kayak Tesla. Dan serta jangan lupa ChatGPT, sebuah chatbot yang ketika kita berinteraksi dengannya, itu kayak kita benar-benar berinteraksi dengan manusia sungguhan. Dan chatbot GPT ini itu dilengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa. Ayah serasa punya asisten pribadi. So, ChatGPT, what equation did I write down there? I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. Nah, berbeda dengan manusia, AI itu bisa berjalan 24 jam, 7 hari tanpa pernah berhenti. Dan AI sudah terbukti memiliki CPU yang bisa memproses data besar begitu sangat cepat. Jadi, mungkin sekali bahwa segala penemuan, pencapaian, dan inovasi dari umat manusia nantinya akan ditemukan atau dibantu oleh AI. Katakanlah AI itu berinovasi untuk menemukan obat kanker. AI itu bisa dengan tanpa henti, dengan kecepatan yang sangat tinggi, membaca semua jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan kanker, dan merumuskan serta membuat obatnya. Dengan hal ini, AI yang memiliki kemampuan problem solving seperti manusia, nantinya akan bisa menjawab persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh umat manusia, seperti perubahan iklim, perjalanan jauh antar bintang untuk mencari planet baru, energi tak terbatas, atau perjalanan yang menembus ruang dan waktu. For example, artificial intelligence can read every article that's ever been written about cancer, come up with really novel ideas, really interesting experiments that haven't been done yet, and then execute them in parallel without sleeping with 800,000 robotic arms in a giant warehouse. And you'll get breakthrough results way faster. Tapi dengan potensi yang sangat besar ini juga melahirkan resiko yang sangat besar juga. Beberapa ahli bahkan memprediksi sekitar 300 juta orang akan kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh AI ini. Perkembangan AI yang sangat pesat juga mengkhawatirkan oleh beberapa tokoh. Orang-orang seperti Elon Musk dan Stephen Hawking itu sangat khawatir. AI yang sangat cerdas dan memperoleh kesadaran nantinya akan mengabaikan atau bahkan melawan kepentingan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika ada peradaban maju bertemu dengan peradaban yang belum maju, seringnya ketika muncul konflik kepentingan, alih-alih mencari solusi yang baik untuk bersama, seringkali orang-orang dari peradaban yang lebih maju itu lebih memilih untuk memusnahkan orang-orang dari peradaban yang kurang maju. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. Dan tapi AI nggak harus menjadi jahat untuk memusnahkan manusia untuk mencapai tujuannya. Lah kenapa? Kayak misal gini deh, analoginya ada orang yang mau bikin jalan, tapi orang tersebut nggak tahu bahwa di tanah yang mau dibikin jalan itu terdapat ribuan semut. Ya karena tujuannya dia bikin jalan, mau nggak mau orang ini melapisi tanah dengan aspal dan bahan material lain. Ya semut tadi yang berada di atas tanah akan pada mati. Tapi orang tersebut itu nggak berniat jahat.
Dia nggak membenci semut, dia cuma mau membangun jalan. Nah ya sama pada AI, ketika AI diberikan tugas sesuatu, kalau kita tidak mengatur batasan-batasan sedemikian rupa pada AI, dia memiliki potensi yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena dia secara buta cuma menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang diberikan kepadanya. Dan ngerinya, karena AI itu berbeda dengan alat-alat yang sudah pernah diciptakan oleh manusia sebelumnya, AI ini adalah satu-satunya alat yang diberi wewenang untuk membuat keputusan yang berdampak ke manusia. Maka ketika AI ini memutuskan sesuatu untuk menyelesaikan tugasnya, dalam tanda kutip, AI ini tidak peduli apakah nanti dampaknya akan merugikan atau menguntungkan manusia. Yang paling penting bagi dia adalah tujuannya terpenuhi atau terselesaikan, not hard feeling in there. First is that AI is the first tool in history that can make decisions by itself. All previous tools in history couldn't make decisions. This is why they empowered us. You invent a knife, you invent an atom bomb. The atom bomb cannot decide to start a war, cannot decide which city to bomb. Jadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini akan menjadi penemuan yang terhebat bagi umat manusia ketika di masa depan AI ini akan bisa membantu atau bahkan menyelesaikan masalah-masalah rumit yang dihadapi oleh umat manusia, atau bahkan AI ini akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Karena ingat, kekuatan yang sangat besar tentunya memiliki resiko yang juga sangat besar. Maka dari itu, AI ini tuh harus terus dikontrol, diawasi perkembangannya, agar AI ini kedepannya tidak menjadi alat yang sangat mengerikan bagi manusia. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah AI akan menjadi alat yang terhebat yang pernah diciptakan manusia? Atau malah menjadi ancaman terbesar umat manusia? Atau opsi ketiga, kita bergabung dengan AI dan menjadi cyborg? AI is a supercharger for humanity. When AI is better than humans, it makes humans better. AI will automate repetitive tasks that don't require constant human judgment or creativity, which frees us up to explore and focus on fresher, newer ideas.